Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan mereview ulang sekaligus mengulas tentang mobil Avanza tipe G tahun 2024 ini setelah penggunaan kurang lebih 1 bulan, dan juga saya akan membahas fitur-fitur yang tersedia di mobil ini sendiri. Pertama kita bahas pada bagian luar atau eksterior mobil ini sendiri. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah lampu LED yang ada di lampu utamanya. Jadi ini sudah full LED, dan juga pada fog lampnya cuma di sini tidak menggunakan LED, hanya menggunakan lampu biasa. Dan selanjutnya kita lihat pada bagian sampingnya, di sini sudah menggunakan automatic mirror, sehingga ketika kita ingin membuka atau menutup spionnya cukup hanya menggunakan kunci atau tombol saja, teman-teman. Jadi selanjutnya kita lihat di bagian pintunya, di sini sudah menggunakan teknologi fingerprint. Jadi kita hanya perlu menekannya saja dan mobilnya terbuka otomatis. Dan jika ingin menutupnya kita cukup menekannya sekali lagi dan mobilnya tertutup secara otomatis. Tapi kita perlu membawa kunci dari mobil Avanza ini sendiri. Oke, selanjutnya mobil ini pada bagian belakangnya juga sudah menggunakan stop lamp yang LED, teman-teman. Jadi menambah kesan mewah dari mobil Avanza ini sendiri. Selanjutnya di mobil ini juga terdapat juga terdapat kamera belakang yang berfungsi untuk mempermudah kita ketika mundur, dan juga bisa memantau sesuatu yang ada di belakang dari mobil ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan untuk bagian eksteriornya sepertinya itu saja bisa diulas. Selanjutnya kita akan melihat bagian interiornya atau fitur-fitur yang tersedia di interior mobil Avanza ini. Oke, teman-teman, pada bagian interior mobil ini terdapat banyak sekali fitur yang bakalan kita bahas satu persatu. Jadi pertama-tama kita lihat pada bagian head unitnya. Mobil Avanza ini sudah menggunakan head unit layar sentuh, teman-teman. Dan di head unit ini terdapat beberapa opsi pilihan yang sangat membantu kita atau menambah pengalaman berkendara kita menjadi lebih baik. Seperti pilihan tailing, M Toyota, USB, radio, ataupun Bluetooth, teman-teman. Ini sangat menambah pengalaman berkendara kita. Dan selanjutnya kita lihat pada bagian bawah. Di sini terdapat 2 buah AC dan 1 buah tombol darurat. Dan di bawahnya lagi terdapat beberapa tombol untuk menyalakan AC, dan di bawahnya lagi terdapat tombol start top engine, yang dimana mobil ini sudah menggunakan tombol, tidak lagi kunci manual, teman-teman. Oke, kita coba nyalakan mobilnya. Jadi mobilnya sudah nyala. Selanjutnya kita lihat pada bagian sini. Di sini terdapat beberapa tombol. Yang pertama kita lihat pada tombol bagian ini yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan AC, teman-teman, dan juga menambah kecepatan dari putaran kipas AC-nya sendiri. Oke. Selanjutnya di sini terdapat tombol yang berfungsi mengatur sirkulasi udara yang ada di dalam mobil. Jadi ketika kita menyalakan tombol ini, maka sirkulasi udara yang ada di dalam mobil ini akan terus berputar atau berfokus pada bagian dalam mobil ini. Selanjutnya di bagian sini terdapat tombol max cool atau maksimal kedinginan. Dan jika kita tes, maka di sini akan maksimal, teman-teman, untuk kedinginan AC mobil ini. Dan selanjutnya di sebelahnya terdapat tombol AC ini sendiri yang membuat suhu AC ini semakin dingin. Dan selanjutnya di sini tombol pilihan kedinginan dari suhu mobil ini, suhu dari AC-nya. Jadi semakin ke bawah kita tekan, maka kedinginannya berkurang, dan ketika kita tekan ke atas, ini kedinginannya meningkat, teman-teman. Jadi semakin dingin. Oke. Selanjutnya satu lagi tombol yang terakhir, yaitu tombol off. Teman-teman bisa tahu sendiri apa fungsinya, yaitu mematikan AC dari mobil ini. Jadi ketika kita ingin mematikannya bisa melalui ini.
kita habiskan. Oh tidak, sepertinya ini tersisa satu ya teman-teman. Jadi untuk mematikannya memang hanya menggunakan ini teman-teman, tinggal dipencet saja dan AC-nya mati. Oke, selanjutnya kita coba nyalakan lagi dengan hanya memencet tombol ini teman-teman. Dan selanjutnya di bagian sini juga terdapat pedal gigi mobil ini yang masih standar ya teman-teman, seperti biasa atau seperti seri sebelumnya. Cuma yang menarik dari pedal gigi mobil kali ini, dia terasa lebih smooth ketika kita mengganti gigi menggunakan pedal ini, sehingga menambah feel atau pengalaman berkendara menjadi lebih baik. Dan selanjutnya kita lihat di bagian belakangnya, di sini terdapat tuas rem yang masih manual, yaitu tuas rem tarik ya teman-teman. Masih sama seperti Avanza tahun-tahun atau generasi sebelumnya yang masih menggunakan tuas tarik. Dan juga di sini terdapat space untuk meletakkan barang yang tidak terlalu besar. Ini sangat kecil teman-teman, tidak besar. Jadi hanya cukup untuk meletakkan kartu atau handphone. Cuma handphone kalau di sini hanya bisa satu ya, tidak lebih dari satu, hanya satu yang bisa diletakkan di sini. Dan di bagian belakangnya juga terdapat satu tempat charger teman-teman, yang berkapasitas 12 volt. Jadi teman-teman juga bisa mencharger HP-nya melalui melalui lubang ini teman-teman. Selanjutnya di belakangnya juga tersedia satu tempat space yang cukup besar, space yang lumayan besar teman-teman, tidak terlalu kecil kali. Dan selanjutnya untuk bagian setirnya sendiri, di sini bisa teman-teman lihat tersedia beberapa pilihan tombol teman-teman. Yang pertama itu tombol yang terhubung langsung ke head unit mobil ini, yang dimana ini tombol untuk mengatur volume, dan yang ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan volume dari speaker mobil ini. Dan ini untuk mengganti siaran atau misalnya lagu yang ada di head unit mobil ini. Selanjutnya yang ada di sebelah kanan ini cukup menarik karena ini terhubung langsung dengan speedometer mobil ini, yang dimana ketika kita tekan tombol ke atas, maka display pada odometernya ini berganti ya teman-teman. Pada speedometernya ini berganti, dan kita coba geser ke atas lagi, ini berganti dengan oke. Dan jika kita tekan ini ke bagian bawah, maka ini berganti ke kecepatan rata-rata dan waktu trip. Jadi ini seperti rata-rata dari kecepatan dan waktu yang digunakan teman-teman. Selanjutnya kita geser ke atas lagi, ini berganti ke rata-rata penggunaan konsumsi bahan bakar, yang dimana di sini menunjukkan 13,8 km per liter, dan juga rentang dari bensinnya 193 km untuk kondisi bensin setengah dari full. Jadi untuk 13,8 km per liter itu bisa dibilang cukup irit untuk mobil 1500 cc. Selanjutnya di sini untuk pesan yang terhubung ke head unit atau kendaraan, dan selanjutnya di sini tersedia fitur jam teman-teman, fitur jam analog. Jadi seperti ini bentukannya. Dan selanjutnya kita lihat pada bagian sebelah kanan setirnya, di sini tidak ada apa-apa, cuman di bagian bawah sini tersedia satu tombol, yaitu tombol trip yang terhubung ke speedometer mobilnya untuk melihat odo dari mobil ini sendiri. Untuk kilometernya di sini sudah ditempuh 1329 km. Dan ini cukup tinggi untuk mobil keluaran terbaru, dikarenakan mobil ini juga digunakan untuk aktivitas luar kota, jadi itu memang tinggi kilometernya. Oke, selanjutnya mari kita lihat pada bagian baris kedua mobil ini. Kita akan melihat fitur yang tersedia. Oke teman-teman, ini penampakan dari baris kedua mobil Avanza ini.
Untuk bagian pintunya di sini hampir sama dengan mobil pada umumnya, tersedia satu power window dan space untuk meletakkan barang. Cuma di sini space-nya tidak terlalu besar, hanya cukup meletakkan botol air yang kecil. Dan selanjutnya kita lihat pada bagian langit-langitnya. Di sini terdapat 2 buah tempat AC. Dan di sini terdapat terdapat 1 tombol kontrol AC. Di sini juga terdapat tempat AC. Dan kita coba nyalakan. Oke, di sini AC-nya sudah nyala. Dan untuk AC-nya sendiri ini bisa dikatakan lumayan dingin ya teman-teman. Tidak terlalu dingin kali. Cuma mungkin ini dikarenakan mobilnya baru dinyalakan, jadi bisa jadi tidak terlalu dingin. Mungkin jika kita tunggu agak lama, AC-nya bakalan dingin sendiri. Oke, jadi seperti itu fiturnya. Dan selanjutnya di sini juga ada sepertinya ini berfungsi untuk tempat udara juga ya, untuk mengeluarkan udara dari sini. Oke, jadi seperti itu fitur yang ada di bagian belakang atau baris kedua dari mobil Avanza tipe G. Dan juga di sini tersedia satu tempat lampu teman-teman untuk bagian belakang, dan untuk bagian depan juga tersedia ya tempat lampu. Kanan dan kiri cukup ditekan saja tombolnya. Dan ini juga tersedia, mungkin ini berfungsi sebagai tempat suara ya teman-teman. Saya juga kurang tahu apa fungsinya. Jika teman-teman tahu boleh dituliskan di kolom komentar apa fungsi dari bagian yang ada di tengah dari mobil Avanza ini di dekat lampu. Oke, selanjutnya kita lihat pada baris ketiga. Untuk baris ketiga sendiri masih terlihat seperti mobil Avanza pada umumnya, yang dimana tidak ada sesuatu yang menarik, hanya tersedia kursi dan juga space untuk meletakkan barang. Dan juga di sini ada tempat mencharger juga teman-teman, yang dimana kapasitasnya sama, yaitu 12 volt. Jadi seperti itu bagian belakang dari Avanza tipe G. Oke, selanjutnya kita coba lihat pada bagian bagasi mobil ini apa saja fitur yang ada di bagian bagasinya. Untuk membuka bagasinya kita hanya cukup menekan bagian yang ada di bawah sini teman-teman. Kita cukup menekan bagian ini di bagian bawah sininya, dan di sini otomatis terbuka. Jadi sudah menggunakan sistem motor otomatis. Jadi di sini tersedia satu lampu bagian bagasi, dan juga di sini tersedia beberapa alat yang telah disediakan dari Toyota Avanza ini sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba melihat tampilan dari lampu depan dan juga belakang mobil Avanza ini. Sekarang kita nyalakan LED-nya. Headlamp-nya coba kita nyalakan. Untuk headlampnya sendiri seperti ini. Untuk bagian lampu utamanya sudah LED teman-teman, dan juga sennya juga sudah LED, yang dimana di bagian sini merupakan area lampu sennya, tetapi di bawahnya belum LED, hanya menggunakan lampu biasa. Dan kita coba nyalakan sennya. Dan juga sekalian kita coba nyalakan lampu jauh dari mobil ini, bagaimana penampakannya. Oh, jadi untuk bagian sennya berada di bagian bawah sini teman-teman, bukan di bagian atas. Jadi yang di atas ini hanya seperti hiasan, tidak keluar cahaya ya teman-teman. Desainnya di bagian bawah sini. Dan ini juga sudah menggunakan lampu jauh teman-teman, jadi bisa dikatakan ini sangat terang lampunya untuk malam hari. Dan juga di spionnya juga sudah terdapat sen di kedua spionnya. Dan juga di bagian belakangnya ini terlihat sangat bagus ya teman-teman, sangat keren.
yang dimana mobil ini menggunakan lampu yang terlihat tipis, menambah kesan tajam pada lampu belakang atau lampu stop lamp mobil Avanza tipe G ini. Dan ini merupakan daya tarik mobil ini sendiri. Jadi seperti itu. Dan juga mobil ini ketika kita keluar dan kuncinya kita bawa, maka mobil ini otomatis akan berbunyi teman-teman. Kita coba agak menjauh, dan ya, mobil ini berbunyi menandakan bahwasannya kunci tidak berada di dalam mobil ini sendiri, sehingga mobilnya berbunyi. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman kekurangan dan kelebihan mobil Avanza tipe G ini. Sejauh penggunaan saya selama sebulan kurang lebih, mobil ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu mesinnya yang tangguh teman-teman. Sudah hal yang wajar pada mobil Toyota Avanza. Selanjutnya keunggulannya, mobil ini bisa dikatakan irit, tidak terlalu boros untuk kelas 1500, dan juga untuk spare partnya mobil ini bisa dikatakan sangat banyak karena dia produksi dari pabrik Toyota yang sudah membanjiri pasar Indonesia, sehingga tidak heran untuk spare partnya bisa dibilang sangat banyak. Selanjutnya untuk kelebihannya, mobil ini juga memiliki fitur-fitur yang canggih teman-teman, yang hampir mirip dengan mobil-mobil yang berada di harga 400 jutaan ke atas. Tidak kalah bersaing dengan mobil Avanza ini. Mobil Avanza ini memiliki banyak fitur, terutama di bagian sini yang sudah full pencet teman-teman, tidak manual lagi. Termasuk di sini juga menggunakan start-top engine. Dan juga di sini juga memiliki banyak tombol teman-teman. Jadi menambah kesan menarik dari mobil ini. Jadi mobil ini terlihat lebih modern teman-teman. Dan untuk kekurangannya, mungkin mobil ini di awal ketika kita menggunakan AC, mobil ini terasa lebih lambat untuk menurunkan suhu udaranya dibandingkan dengan mobil lain yang sekelas dengan Avanza ini. Dan untuk menunggu sampai suhunya dingin itu cukup lama teman-teman dibandingkan mobil yang lain. Dan mungkin menurut saya cuman itu kekurangannya. Dan juga ada beberapa orang yang mengatakan kekurangan mobil ini yaitu semenjak menggunakan penggerak ban depan, mobil ini jauh lebih kurang bertenaga ketika mendaki teman-teman. Dan itu menurut beberapa orang yang pernah saya lihat informasinya. Jadi sejauh itu mobil ini bisa dikatakan sangat rekomendasi sekali teman-teman. Tidak hanya dengan fiturnya yang banyak, tetapi keunggulan mesinnya yang bisa dikatakan sangat bagus dan sangat cocok bagi teman-teman yang menggunakan mobil ini di kota maupun di luar kota. Jadi seperti itu teman-teman, ulasan fitur-fitur dan penggunaan mobil ini kurang lebih selama sebulan. Dan dapat disimpulkan mobil ini sangat rekomendasi dan tidak banyak masalah pada mobil ini. Yang hanya permasalahannya hanya pada bagian AC, yang dimana juga memerlukan waktu sedikit lama untuk membuat suhu udaranya menjadi dingin. Jadi seperti itu. Mungkin sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan atau pendapat boleh disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.